Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita dari kelompok 4. Dan pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang distribusi binomial. Binomial identik dengan kata dua. Distribusi binomial adalah distribusi yang memuat suatu kejadian dengan dua kemungkinan saja. Misalnya, distribusi binomial peluang munculnya gambar atau peluang munculnya angka pada pelemparan uang koin. Karakteristik utama distribusi binomial itu ada dua kemungkinan. Hasil eksperimen hanya ada dua, yaitu sukses atau gagal. Misalnya, ya atau tidak, lulus atau gagal. Cara percobaan distribusi binomial itu yang pertama, percobaan dilakukan lebih dari satu kali atau secara berulang-ulang. Kedua, percobaan termasuk kejadian saling bebas atau bersifat independen. Artinya, hasil suatu percobaan tidak bergantung pada hasil percobaan lainnya. Ketiga, setiap kejadian memiliki peluang tetap untuk setiap percobaan, di mana peluang itu biasa dilambangkan sebagai P. Yang terakhir, setiap kejadian hanya memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Berikut adalah singkatan dalam materi ini. Px adalah peluang variabel acak. N adalah banyak percobaan. X adalah jumlah kejadian yang diharapkan seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. P adalah peluang kejadian sukses atau diharapkan. Q adalah peluang kejadian gagal atau tidak diharapkan. Berikut adalah rumus utama dari distribusi binomial. Px sama dengan C kombinasi X dan N dikali P pangkat X dikali 1 min 4 pangkat N min X. Selain itu, kami juga memiliki beberapa contoh soal tentang distribusi binomial. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan soal distribusi binomial. Di sini ada sebuah koin dilemparkan 3 kali pelemparan. Tentukan peluang didapatnya 2 angka. Pada pelemparan tersebut, untuk menjawabnya kita harus ketahui dulu banyak percobaannya. Banyak percobaannya di sini kita tulis dulu N. N itu ada banyak percobaan, di sini ada 3 kali pelemparan. Untuk X-nya itu adalah yang diminta. Diminta itu adalah 2 angka. Nah, di sini saya mempunyai satu koin yang memiliki 2 perbedaan. Untuk mengetahui perbedaannya, saya akan menulis P setengah dan Q setengah. Nah, untuk menjawab soal ini, kita perlu menggunakan rumus peluang distribusi binomial. Rumusnya adalah Px sama dengan kombinasi Nx dikali P pangkat X dikali Q N min X. Jadi Px sama dengan kombinasi N itu adalah 3, X-nya itu adalah 2, dikali P-nya itu adalah setengah pangkat X-nya itu adalah 2, setengah pangkat 2, dikali Q-nya juga setengah, N-nya itu adalah 3, dikurang X-nya itu adalah 2, jadi 3 dikurang 2 adalah 1, jadi setengah pangkat 1. Berikutnya, sini kombinasi 3 per kombinasi 1 kombinasi 2 dikali setengah pangkat 2 itu 1/4 dikali setengah. Kombinasi 3 sama 2 hasilnya 3 dikali 1/4 dikali 1/2 hasilnya adalah 3 kali 1 kali 1 adalah 3 per 4 bagi 2 adalah 8. Jadi hasilnya adalah 3/8. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitza Akila Syafi dari kelas 12 F3A absen 21. Pada kali ini saya ingin menjelaskan salah satu contoh soal dari distribusi binomial. Baik, langsung saja ke soalnya. Saya mempunyai soal. Leo mengetos 2 buah dadu. Berapakah peluang Leo mendapat jumlah mata dadu 5 sebanyak 3 kali dalam 4 percobaan? Kalau 4 percobaan sebanyak 3, berarti salah satunya itu akan mendapatkan poin yang gagal. Di sini kita harus mencari peluangnya dulu. Ini peluang. Nah, kalau misalkan di dadu itu matanya kan biasanya 6 sama 6. Kita membutuhkan 5. Berarti ada 1 tambah 4 sebaliknya. Dan 3, 2, 2, 3. Di sini kita punya 4 variasi. Nah, dari 2 buah dadu itu kita punya variasi lagi, yaitu 1 dadu ada 6 mata dadu. Jadi kita kali 2. Jadi 6 kali 6. Karena ada 2 buah dadu. Jadi 36. Di sini ini kita gabungin, yaitu 4/36. Ini kalau dibagi 4 atau dikecilin hasilnya jadi 1/9. Ini yang berhasil. Nah, kalau untuk yang gagal, tadi kan yang gagal aku bilang 1. Berarti kita langsung kurangin aja. 1 kurang 1/9. Hasilnya 8/9. Ini untuk yang gagal. Nah, selanjutnya kita cari N. N itu percobaan. Karena sudah tertera di soal, jadi kita tidak perlu mencari lagi, teman-teman. Di sini percobaannya ada 4, jadi langsung aja 4. Dan X itu sebanyak apa atau berapa kali gitu. Nah, di sini ada 3, berarti 3 kali, langsung tulis lagi aja. Nah, setelah kita dapat P, N sama X, kita langsung ke kombinasi aja. Kombinasinya itu 4, 3 kayak gini. Yang atas itu N, yang bawah itu X. Nah, setelah itu kita bisa cari peluangnya dari peluang gagal ataupun peluang berhasil. Di sini peluang berhasil. Pakai rumus PX atau 1/9. Nih, di sini X-nya kan udah ada 3, jadi kita langsung taruh aja. 1/9-nya dari mana? Dari yang berhasil. Kalau misalkan yang gagal, berarti kita pakainya yang Q, N dikurang X pangkat ya. Jadi di situ gagalnya 8/9, jadi 8/9 1. Kenapa 1? Karena N-nya 4, X-nya 3. 4 kurang 3 sama dengan 1. Terus kita langsung totalin aja. Total peluang. Nah, total peluang di situ ada 4 kali percobaan dikali yang berhasil dulu, dikali yang gagal. Nah, ini aku mau hitung dari yang bagian atas dulu. Jadi 4 dikali 1 dikali 8. Itu hasilnya 32. Dan yang bawah itu 9/3 dikali 9/1. Ini kita pakai eksponen aja. Jadi 3-nya ditambahin 1 jadi 9/4. Kalau kita ketahui 9/2 itu kan hasilnya 81. Jadi kita bisa nulis 9/4 itu 81/2. Jadi di sini kita langsung gabungin aja dan udah dapat hasilnya, yaitu 32 per 81/2. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yuka Arwadaili, kelas 12 F3A absen 33. Jadi pada video kali ini aku akan mencoba menjelaskan sedikit tentang distribusi binomial. Jadi di sini aku punya soal, jika fungsi peluang binomial dinyatakan dengan Px kombinasi X dan N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X, maka
nilai P1 dengan N sama dengan 2 dan P sama dengan 0,7 adalah. Jadi cara mengerjakannya itu kita tinggal tulis ulang persamaan ini. Jadi Px sama dengan kombinasi X dan N dikali P pangkat X lalu dikali 1 min P pangkat N min X. Jadi kita dapat tulis di sini karena di sini P1, jadi kita tulis P1 X-nya 1 sama dengan kombinasi X-nya itu 1 dan N-nya itu 2 dikali, nah P-nya itu kan 0,7, jadi kita tulis di sini 0,7 dikali 1 min 0,7. Jadi pangkatnya ini kita tulis sebagai 2 min 1. Jadi di sini kita dapat tulis P1 sama dengan karena ini kombinasi, jadi kita dapat tulis di sini 2 faktorial per 1 faktorial dikali 1 faktorial. Oh ya, ini pangkat 1. Nah, karena di sini 0,7 pangkat 1, jadi di sini tetap 0,7. Dan di sini 1 min 0,7 pangkat 2 min 1 itu hasilnya 0,3. Jadi W1 sama dengan 2 per 1 dikali 1. Jadi 0,7 dikali 0,3 itu hasilnya 0,21. Jadi P1 kita dapat hasilnya itu 0,42. Sekian video dari saya, semoga dapat membantu teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Soal diketahui suatu fungsi peluang binomial. Nah, jika Q-nya sama dengan 0,5, maka nilai P2 adalah, nah yang harus kalian ingat, dalam fungsi peluang binomial terdapat yang namanya kombinasi. Nah, kalian harus ingat rumus dari kombinasi terlebih dahulu. Rumusnya adalah kombinasi X dari N sama dengan N faktorial per N dikurang X faktorial dikali X faktorial. Nah, kemudian di sini yang diketahui adalah Q, sehingga kita harus mencari P terlebih dahulu. Rumus Q adalah Q sama dengan 1 min P. Nah, dari soal diketahui Q sama dengan 0,5, maka kita dapat mencari nilai P-nya. P sama dengan 1 dikurang 0,5 sehingga P sama dengan 0,5. Nah, sekarang bisa kita kerjakan nih. Kita tulis dulu persamaan fungsi peluangnya, yaitu Px sama dengan kombinasi X dari 3 dikali P pangkat X dikali Q pangkat 3 min X. Nah, yang ditanyakan adalah P2. Jadi P2 sama dengan kombinasi 2 dari 3 dikali P-nya adalah 0,5 pangkat X-nya yaitu 2 dikali 1-nya 0,5 pangkat 3 dikurangi 2 yaitu 1 sama dengan kombinasi 2 dari 3. Kita bisa tulis 3 faktorial per 3 dikurangi 2 yaitu 1 faktorial dikali 2 faktorial 0,5 pangkat 2 dikali 0,5 pangkat 1. Berdasarkan aturan eksponen dapat kita ubah menjadi 0,5 pangkat 3. Nah, ini kita bisa uraikan menjadi 3 dikali 2 faktorial per 1 faktorial
adalah 1 dikali 2 faktorial. Nah, karena ini nilainya sama bisa kita coret. Nah, 0,5 pangkat 3 bisa kita ubah menjadi bentuk 1 per 2 pangkat 3. Nah, kemudian di sini P2 sama dengan 3 dikali 1 per 2 pangkat 3, yaitu 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 1 per 8, sehingga jawabannya adalah 3 per 8.